selamat datang kembali di channel Film Kita. Film kita kali ini dimulai di sebuah pulau terpencil yang sudah terasing selama ribuan tahun. Di sana kita melihat seorang pria yang tinggal sendirian. Ia sudah hidup di sana lebih dari 10 tahun. Kemudian kita tahu bahwa dia adalah mantan tentara yang melarikan diri dari intelijen Inggris. Namanya Mason. Ia tinggal di pulau itu untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang. Kita melihatnya berdiri di dalam mercusuar tempat ia tinggal, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau. Ia pun turun untuk menunggunya. Di perahu itu ada seorang gadis kecil bernama Jessie bersama pamannya. Pamannya inilah yang setiap kali mengantarnya mendekati pulau agar ia bisa meletakkan kebutuhan pesanan Mason. Setiap kali datang, Jessie menaruh barang-barang pesanan di depan pintu rumah Mason dan selalu meninggalkan hadiah kecil. Ia melakukan itu karena ingin berbicara dengannya dan mengetahui sesuatu tentang dirinya. Sementara itu, Mason selalu mengawasi dari kejauhan. Setelah ia yakin mereka sudah pergi, ia turun mengambil pesanannya, meninggalkan hadiah itu di tempatnya, lalu masuk ke rumah. Karena ia ingin melupakan masa-masa terakhir dari pekerjaannya, ia terus minum alkohol sebanyak yang ia bisa agar bisa lupa. Ia duduk bersama anjing peliharaannya, memberi makan anjing itu lalu makan sendiri juga. Salah satu kebiasaannya adalah bermain catur sendirian dan mendengarkan berita. Kita pun tahu bahwa ia mengulang rutinitas yang sama setiap hari. Hari-hari berlalu. Jessie dan pamannya kembali lagi ke pulau itu. Jessie sangat bersemangat ingin tahu pendapat Mason tentang hadiah yang ia berikan, karena ia masih belum tahu seperti apa wajah dan kepribadiannya. Saat mereka tiba, sang paman memintanya untuk pergi dan kembali secepat mungkin, karena badai besar sedang mendekat. Jessie pun langsung pergi ke pulau. Ia terkejut karena Mason masih meninggalkan hadiahnya di depan pintu. Maka ia memutuskan untuk mengetuk pintu dan bertanya kepadanya. Mason terbangun lalu membuka pintu. Jessie menyerahkan pesanannya, tetapi ia menolak pergi dan mencoba memberikan hadiah itu lagi. Mason tetap menolak dan berusaha menyuruhnya pergi. Jessie berkata bahwa Mason memperlakukan mereka dengan buruk, padahal ia dan pamannya yang selalu menyediakan bahan makanan untuknya setiap minggu. Tetapi Mason sama sekali tidak peduli pada ucapannya. Ia mendorongnya pergi dan menutup pintu tepat di depan wajahnya. Jessie pun marah dan terus mengetuk pintu. Sementara Mason mendengarnya, tapi tidak mau membuka lagi. Akhirnya, Jessie memutuskan meninggalkan hadiah itu dan berlari kembali agar sempat naik ke perahu. Saat itu, pamannya sedang berusaha mengendalikan perahu karena badai, sambil menunggunya agar mereka bisa segera pergi dari sana. Jessie berusaha mencapai perahu itu, tetapi sayangnya perahunya terbalik, dan perahu pamannya pun ikut tenggelam. Pada saat itu, anjing Mason merasakan ada sesuatu yang tidak wajar dan memberi isyarat kepadanya. Mason melihat keluar jendela dan terkejut melihat perahu itu tenggelam. Ia segera berlari sekencang mungkin ke garasi, menurunkan perahunya ke laut, dan melaju ke tengah badai. Jessie saat itu sedang berusaha menyelamatkan diri, tetapi arus air menyeretnya ke bawah. Begitu Mason tiba, ia langsung melompat ke air, berenang ke arahnya, melepaskan jaring yang melilit kakinya, dan menemukan bahwa pamannya sayangnya sudah meninggal di dalam perahu. Mason berhasil menyelamatkan Jessie dan menariknya keluar di saat terakhir. Ia mencoba menyadarkannya, lalu membawanya kembali ke rumah, sementara ia masih pingsan. Pada malam hari, Jessie sadar dan bertanya tentang pamannya. Mason mengatakan bahwa pamannya telah meninggal dan ia tidak bisa menyelamatkannya. Jessie sangat terpukul dan menolak mempercayai apa yang terjadi. Ia menangis sepanjang malam, sementara Mason duduk menjauh, tidak tahu harus bersikap bagaimana terhadapnya. Keesokan harinya, Jessie bangun sambil merintih kesakitan. Mason mendengarnya, lalu datang untuk memeriksa lukanya. Ia mencoba memberikan pertolongan pertama dan membalut kakinya agar bisa sembuh. Tetapi Jessie berkata bahwa ia harus pergi karena ia takut pada Mason. Saat ia merasa Mason sama sekali tidak peduli pada ucapannya, ia berkata bahwa ia masih punya keluarga yang mencintainya dan pasti mereka akan mencarinya. Jika mereka tahu Mason menculiknya, pasti mereka akan menyakitinya. Namun kejutan besar terjadi ketika Mason memberitahunya bahwa tidak ada seorang pun dari keluarganya yang akan datang. Itu karena semua keluarganya sudah meninggal, dan pamannya yang tenggelam adalah orang terakhir dari keluarganya. Jessie terkejut karena Mason tahu semua hal tentang dirinya. Ia curiga bahwa Mason selama ini mengawasinya. Tetapi Mason tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi meninggalkannya.
Jesse pun memanfaatkan saat Mason tidak ada untuk mencari sesuatu yang bisa ia gunakan membela diri. Akhirnya, ia menemukan belati di dalam laci. Ketika ia mendengar Mason kembali, ia ketakutan, menyembunyikan belati itu di bawah bantal, lalu duduk di atas ranjang. Pada malam hari, saat tidur, Jesse bermimpi buruk dan mengeluarkan suara. Mason mendekatinya untuk membangunkannya. Jesse bangun dalam keadaan ketakutan, lalu mengarahkan belati ke wajah Mason. Mason mengambil belati itu, lalu justru mengajarinya cara menggunakannya untuk membela diri. Setelah itu, ia meninggalkannya di dekat Jesse agar ia merasa aman. Tak lama kemudian, Mason memeriksa luka di kakinya lagi dan menyadari bahwa infeksinya sudah cukup parah dan harus segera diobati sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Mason mulai merasa iba padanya. Ia membantunya masuk ke kamar mandi, lalu pergi memasakkan makanan agar mereka bisa makan malam bersama. Setelah itu, Mason menjalankan hobinya, yaitu melukis. Seiring waktu, ia menyadari bahwa Jesse mulai terbiasa dengan kehadirannya dan sering menghabiskan waktu bersama anjingnya. Hal itu membuat Mason senang karena Jesse mulai menyesuaikan diri dengan tempat itu dan Mason sendiri mulai dekat serta terikat dengannya. Saat mereka bermain catur bersama, Jesse bertanya bagaimana Mason mengenal pamannya. Mason menjawab bahwa ia pernah bertugas bersama pamannya di militer dan mereka telah menjalani banyak misi bersama. Saat Jesse bertanya nama anjing itu, Mason mengejutkannya dengan mengatakan bahwa ia bahkan tak pernah berpikir untuk memberi nama anjingnya. Jesse pun senang dan memutuskan menamainya Jack. Tak lama kemudian, Mason memeriksa luka kaki Jesse lagi dan mendapati infeksinya semakin parah dan butuh pengobatan segera. Maka ia memutuskan mengambil resiko pergi ke kota untuk membeli obat. Ia naik ke perahunya dan berangkat. Selama ia pergi, Jesse melihat lukisan-lukisannya dan merasa senang ketika tahu Mason pernah menggambar dirinya bersama Jack di depan rumah. Ia juga lebih senang lagi saat tahu Mason ternyata telah membuka hadiah yang pernah ia berikan sebelumnya. Sementara itu, Mason sudah sampai di kota. Ia masuk ke apotik terdekat dan mengambil obat-obatan yang dibutuhkannya. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya dari kamera agar tidak tertangkap. Pada saat yang sama, di kota sedang berlangsung rapat penting yang dihadiri para pejabat besar intelijen. Perdana Menteri mengatakan bahwa kebocoran informasi intelijen itu akan menimbulkan masalah keamanan besar dan membuat banyak pihak tergoda untuk memanfaatkannya. Kepala Intelijen Montfort memberitahunya bahwa sistem keamanan mereka sangat kuat. Tetapi Perdana Menteri mengejutkannya dengan mengatakan bahwa sebagian besar data agen rahasia intelijen telah diretas. Itu berarti ada seseorang yang berhasil membobol sistem keamanan yang selama ini mereka banggakan. Ia juga memberitahu bahwa program itu akan ditutup dan semua pihak akan diperiksa. Setelah rapat, Perdana Menteri berbicara empat mata dengan Montfort dan mengatakan bahwa ia harus segera melepaskan jabatannya sebelum pemilu. Ia juga memberitahunya bahwa wakilnya, Roberto, yang akan mengambil alih posisinya. Montfort menyetujuinya karena informasi yang bocor memang sangat berbahaya, lalu berterima kasih dan pergi. Pada saat itu Mason sedang membeli beberapa pakaian untuk Jesse. Saat keluar dari toko, beberapa gadis sedang berfoto selfie, dan bencana pun terjadi. Wajah Mason ikut tertangkap dalam foto itu. Dalam hitungan detik, fotonya masuk ke sistem pengenal wajah intelijen Inggris, lalu dicocokkan dengan seorang buronan berbahaya yang terlibat dalam operasi besar di sana. Roberto pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk melacak lokasi Mason dan menangkapnya secepat mungkin. Ketika Mason kembali ke pulau, ia memberi Jesse obat dan pakaian baru. Jesse sangat senang lalu mencobanya di depannya. Malam harinya mereka menyiapkan makanan dan duduk makan bersama. Tiba-tiba Mason mendengar suara dari luar. Ketika ia melihat lewat teropong, ia terkejut melihat sebuah perahu yang mendekati pulau dan membawa pasukan khusus. Saat itu juga ia sadar bahwa mereka sudah menemukan tempat persembunyiannya. Ia segera meminta Jesse bersembunyi di kamar mandi dan meninggalkan Jack bersamanya. Lalu ia sendiri keluar untuk menghadapi mereka. Ia menunggu sampai para tentara turun ke pantai, lalu menarik tali perangkap yang telah ia siapkan. Ia berhasil menyeret salah satu dari mereka ke laut dengan jaring. Setelah itu ia menyalakan lampu sorot yang sangat terang hingga membutakan mereka, sehingga mereka menembak secara acak ke segala arah. Salah satu dari mereka memanjat dinding untuk naik ke atas.
Tetapi tiba-tiba Mason muncul dari belakang, menyiramnya dengan bensin lalu membakarnya. Setelah itu ia mendorong tentara lain dari tebing hingga tewas. Dalam kekacauan itu, salah satu tentara berhasil masuk ke rumah. Sebelum ia menyerang Jesse, Jack langsung menyerangnya dengan ganas. Namun sayangnya tentara itu menembak Jack dan membunuhnya. Setelah itu, ia menculik Jesse, sementara Jesse terus berteriak. Di sisi lain, Mason berhasil menggantung salah satu tentara dengan kait dan membunuhnya. Begitu ia mendengar teriakan Jesse, ia langsung mengambil senjata dari tanah dan menembak tentara yang sedang membawanya, lalu menghabisinya. Masalah besar muncul ketika Mason melihat ada kamera di pakaian tentara itu. Kini mereka pasti sudah memastikan identitasnya. Dengan cepat, Mason mematikan kamera itu dan meminta Jesse menunggu di sana sampai ia kembali. Ia segera kembali ke rumah dan mendapati mereka telah membunuh Jack. Ia sangat sedih dan terpukul. Karena tak ada waktu lagi, ia mengambil teleponnya dan menelpon seseorang yang dulu pernah bekerja bersamanya, memberitahu bahwa ia akan datang karena persembunyiannya telah terbongkar. Setelah itu ia menutup telepon, membawa Jesse dan pergi. Ia juga memberitahu Jesse bahwa Jack telah mati. Di pusat intelijen, mereka menyadari bahwa semua tentara yang dikirim telah tewas, dan mereka tahu bahwa yang mereka hadapi adalah orang yang sangat berbahaya. Maka pimpinan meminta agen profesional terbaik dalam operasi itu, dan hanya ada satu orang yang tersedia, yaitu Winterman. Ia pun langsung dikirim. Mason dan Jesse sampai di kota. Di sana Mason memberinya senjata dan mengajarinya cara menggunakannya untuk melindungi diri jika sesuatu terjadi. Lalu Mason pergi mencari mobil yang bisa mereka pakai kabur. Mereka menemukan sebuah mobil terparkir di depan rumah. Mason masuk ke rumah itu untuk mencari kunci mobil, tetapi anak pemilik rumah melihatnya dan ketakutan. Saat itu si ayah masuk sambil membawa senjata dan mengancam Mason. Jesse segera menyusul Mason, mengarahkan senjata ke pria itu, dan meminta agar mereka dibiarkan pergi. Ia juga menjelaskan bahwa Mason terluka dan butuh perawatan. Pria itu akhirnya setuju, menurunkan senjatanya, dan memutuskan membantu mereka. Pada saat yang sama, di pusat intelijen, mereka menemukan bahwa Mason telah dijebak dengan identitas seorang kriminal berbahaya bernama Timur. Ternyata Mason adalah tentara elit pasukan operasi khusus, dan seseorang telah menukar berkasnya dengan berkas milik si penjahat, agar ia terseret dalam semua aksi teror yang dilakukan orang itu. Mereka tahu ada orang besar di dalam intelijen yang melakukan semua ini, tetapi belum tahu siapa. Pada saat itu, masuk laporan bahwa ada seseorang menyerang sebuah rumah di daerah itu. Mereka pun curiga bahwa itu mungkin Mason. Kita lalu melihat Montfort pulang ke rumah, membuka perangkat khusus yang memudahkannya mengakses sistem dan melihat semua informasi yang telah berhasil dibobol oleh intelijen. Ia sangat cemas karena ia mengenal Mason dengan baik. Ia lalu menghubungi Winterman dan memintanya mencapai target serta membunuhnya. Semua itu ia kirim lewat pesan terenkripsi. Winterman bertanya tentang gadis itu, dan Montfort memerintahkannya untuk membunuh mereka berdua. Dari sini kita tahu bahwa Montfort adalah dalang semua kejahatan yang terjadi di kota, melalui unit rahasia yang ia bentuk sendiri. Anggota terakhir dari unit itu adalah Mason. Karena itulah Montfort ingin segera menghabisinya sebelum intelijen Inggris menemukan dirinya dan mengungkap semua kebenaran. Kita kembali ke pemilik rumah yang sedang membantu mengobati luka Mason. Setelah selesai, Mason meminta pria itu memberi mereka mobil agar bisa kabur. Ia setuju. Tetapi mereka terkejut saat tahu anak pria itu ternyata sudah menelpon polisi. Dalam sekejap rumah itu dikepung polisi. Pria itu mengusulkan untuk keluar berbicara kepada polisi dan menjelaskan situasinya. Namun begitu ia keluar, ia langsung terkena peluru di kepala dan tewas. Ternyata yang menembaknya adalah Winterman dari jarak jauh, bukan polisi. Tujuannya hanya satu, membunuh Mason B.I. cara. Polisi lalu menyerbu rumah. Mereka terlibat baku tembak dengan Mason. Tetapi dengan keahliannya, Mason berhasil menghabisi dua orang pertama. Yang ketiga ia lumpuhkan hingga jatuh ke lantai. Lalu ia mengambil kunci mobil polisi dan senjata strumnya. Ia mulai menyetrum polisi satu persatu sampai akhirnya ia dan Jesse berhasil mencapai mobil dan kabur. Roberto terkejut ketika Winterman terus membangkang perintah dan mengejar Mason sendiri untuk membunuhnya. Pengejaran pun dimulai. Mason berusaha berbelok-belok untuk meloloskan diri, tetapi Winterman terus menabraknya beberapa kali dan berusaha membalikkan mobilnya sambil menembakinya. Namun Mason dengan cerdik membelokkan arah, masuk ke hutan, lalu dengan langkah pintar mengerem mendadak, sehingga mobil Winterman melaju ke depan. Mason pun menabraknya dan membalikkan mobil itu, lalu memanfaatkan kesempatan untuk kabur secepat mungkin. Ia sampai ke garasi lain, mengganti mobil, dan melanjutkan perjalanan. Sementara itu ternyata Winterman masih hidup. Sebuah mobil lewat di dekatnya dan ia menghentikannya untuk mengambilnya. Tetapi sebuah mobil polisi datang di belakangnya. Winterman lalu menghadapi mereka dan membunuh para polisi begitu mereka keluar. Roberto menelpon Montfort dan bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi dan mengapa Winterman membangkang perintah. Montfort pura-pura tidak tahu apa-apa agar tidak dituduh. Tetapi Roberto mulai curiga dari nada suaranya.
Akhirnya Montfort mengaku bahwa ada program lama bernama Agen Elite dan Mason adalah salah satunya. Ia adalah satu-satunya yang tersisa setelah misi terakhir. Montfort meminta Roberto melupakan gagasan menangkap Mason dan berkata bahwa ia akan menanganinya dengan caranya sendiri. Setelah menutup telepon, Roberto pergi ke ahli teknologi dan meminta informasi lebih banyak tentang misi terakhir yang enggan dibicarakan Montfort. Ahli itu membuka data rahasia besar dan Roberto sangat terkejut dengan apa yang dibacanya. Di saat yang sama, Montfort memantau Roberto dari kantornya dan sangat kesal karena Roberto mulai mencurigainya. Di sisi lain, Jesse bertanya kepada Mason tentang masa lalunya dan apakah ia punya keluarga. Mason menjawab bahwa hidupnya rumit dan ia tidak akan bisa memahaminya. Jesse lalu merasa mereka punya banyak kemiripan karena keduanya sama-sama tidak punya keluarga. Mason berjanji akan berusaha memberinya hidup yang lebih baik daripada yang sekarang. Mereka kemudian sampai di sebuah gereja. Mason meminta Jesse menutupi wajahnya dari kamera karena mereka dipantau dari mana-mana. Tetapi sayangnya, kamera mobil menangkap mereka dan peringatan itu sampai lebih dulu ke Montfort sebelum masuk ke pusat intelijen. Montfort segera menghapusnya agar intelijen tidak melihat, lalu mengirim lokasi mereka kepada Winterman untuk menghabisi mereka. Mason masuk ke gereja dan bertemu seorang teman lamanya. Ia meminta bantuan dan temannya setuju serta membawa mereka ke tempat aman. Sesampainya di sana, Mason meyakinkan Jesse bahwa ia berada di rumah yang aman dan bisa beristirahat. Setelah itu, Mason meminta Jesse memberi mereka waktu berbicara empat mata. Ia memberitahu temannya bahwa Jesse adalah putri seseorang yang sangat berarti baginya, dan bahwa ia ingin memberinya identitas baru agar ia bisa memulai hidup baru jauh dari masalah. Karena itu, ia butuh bantuan untuk membuatkan identitas palsu. Pada saat itu, Jesse melihat banyak obat di rumah itu dan sadar bahwa teman Mason menderita kanker. Sementara itu, Mason mencoba memahami bagaimana mereka bisa melacaknya, padahal identitasnya sudah disembunyikan sepenuhnya dari sistem. Ia menemukan bahwa ada seseorang yang menghubungkan namanya dengan seorang teroris berbahaya dan memasukkannya ke daftar buronan. Ia pun curiga bahwa Montfort adalah dalang di balik semua ini. Mason lalu menjelaskan kepada temannya bahwa Montfort ingin balas dendam karena pada misi terakhir ia menolak melanggar aturan dan menolak membunuh orang tak bersalah. Temannya mengatakan bahwa situasi kini sangat sulit dan mereka semua sudah tahu bahwa Mason masih hidup, jadi mereka tidak akan membiarkannya tenang. Keberadaan Jesse bersamanya akan membahayakan gadis itu. Apalagi Montfort tidak akan membiarkannya setelah melihatnya bersama Mason. Mason meminta temannya menjaga Jesse, tetapi temannya menolak dan berkata bahwa ia tidak akan mampu merawatnya. Saat itulah Jesse datang dan memberitahu Mason bahwa temannya sakit kanker dan tidak akan mampu menjaganya. Jesse kesal karena merasa Mason mungkin akan meninggalkannya. Ia pun pergi. Teman Mason berkata bahwa ia akan membantu sebisanya. Mason lalu meminta informasi tentang seseorang bernama Kamal, seorang penyelundup profesional. Temannya setuju membantu dan memberitahukan tempatnya. Setelah itu, Mason duduk bersama Jesse dan memintanya percaya padanya. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan meninggalkannya. Tiba-tiba ia mencium sesuatu terbakar di sekitar rumah dan segera meminta Jesse tidak bersuara. Tak disangka Winterman telah tiba dan masuk mencari mereka ke dalam rumah. Mason menunggunya di balik pintu, tetapi tiba-tiba Winterman menembak dan langsung menyerangnya. Keduanya bertarung sengit, saling pukul, saling banting, dan Winterman ternyata sangat terlatih. Karena luka Mason, gerakannya menjadi lambat. Winterman hampir saja membunuhnya, tetapi Jesse datang dan mengarahkan senjata kepadanya, menyuruhnya melepaskan Mason. Namun Winterman menyerangnya dan merebut senjatanya. Mason memanfaatkan momen itu, menarik Jesse, dan mereka berdua buru-buru keluar rumah. Mereka mendapati teman Mason sudah menunggu dengan mobil, dan mereka kabur bersamanya. Ketika Montfort tahu Winterman belum juga berhasil membunuh Mason, ia sangat marah dan memerintahkan persiapan pasukan yang lebih besar untuk segera menyingkirkannya. Tak lama kemudian, teman Mason memberikan sebuah ponsel kepadanya dan berkata bahwa ia akan membantu dari kejauhan. Ia berpamitan dengan Jesse, lalu segera pergi. Di perjalanan, Jesse menyesal karena tidak menembak Winterman saat ia punya kesempatan. Ia berkata bahwa ia hampir bisa menjadi seperti mereka.
Mason menjawab bahwa ia tidak akan pernah menjadi seperti dirinya, karena ada banyak hal yang telah ia lakukan dan sampai sekarang ia sesali. Ia mengatakan bahwa hidup Jesse akan berbeda, dengan identitas baru dan tempat baru. Jesse pun paham bahwa Mason tidak berniat melanjutkan perjalanan bersamanya. Ia sangat sedih dan menolak. Mason berusaha menjelaskan bahwa ia akan menjauh, agar tidak membawa masalah ke hidup Jesse. Tetapi Jesse tetap bersikeras dan menolak ditinggalkan. Mason akhirnya marah dan menyuruhnya meninggalkan, karena itu satu-satunya cara agar ia bisa selamat. Pada malam hari, mereka tiba di London, di sebuah klub malam tempat Kamal si penyelundup berada. Mason turun dengan sadar bahwa kamera-kamera sedang merekamnya, tetapi ia tidak peduli dan tetap masuk. Di sisi lain, Roberto meminta ahli teknologi memantau Montfort baik-baik. Mereka menemukan akses masuk misterius di luar wewenangnya, sehingga Roberto meminta agar semua akses Montfort ke sistem segera diblokir. Mason sampai ke penjaga klub, memukuli mereka dan memaksa mereka membawanya ke Kamal. Sementara itu Montfort mendapat notifikasi pencocokan identitas. Ia berusaha menghapusnya dari sistem, tetapi sistem menolak aksesnya. Saat itulah Roberto yakin bahwa Montfort memang telah mempermainkan sistem selama ini. Ia pun menyiapkan pasukan polisi untuk menangkap Montfort. Mason akhirnya bertemu Kamal dan mengatakan bahwa ia butuh bantuannya untuk menyelundupkan Jesse serta membuatkan identitas baru untuknya. Kamal bertanya apa imbalannya. Mason menjawab bahwa ia akan menghabisi Montfort untuk selamanya, sekaligus menuntaskan misi yang tertunda selama 10 tahun. Kamal setuju membantu mereka dan memindahkan mereka ke tempat persembunyian sementara. Jesse meminta Mason ikut pergi bersamanya, tetapi Mason berjanji bahwa ia harus menyelesaikan misinya terlebih dahulu, setelah itu ia akan menyusulnya. Jesse sangat takut ia akan mati dan terus memohon agar ia meninggalkan semuanya dan pergi bersamanya, tetapi Mason berkesiras harus menyelesaikan misinya. Pada saat yang sama, di pusat intelijen, Roberto memerintahkan agar pasukan khusus segera dikirim ke klub untuk menangkap Mason sebelum Montfort sampai lebih dulu. Montfort sendiri memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Mason dan Jesse secepat mungkin, dan menegaskan bahwa Jesse adalah titik lemah Mason. Kamal masuk dan memberikan identitas-identitas baru kepada Mason, lalu memberitahu bahwa kapal yang akan melarikan Jesse akan tiba tepat 30 menit lagi, dengan syarat Mason harus membunuh Montfort seperti kesepakatan mereka. Mason setuju, mengambil identitas baru itu, dan langsung bergerak. Pasukan Montfort ternyata tiba lebih dahulu di klub. Mereka berjalan tenang di antara para pengunjung, sementara Roberto memantau semuanya dengan cemas, karena orang-orang Montfort sudah lebih dulu tiba. Ketika Mason keluar bersama Jesse, ia melihat orang-orang yang dikirim Montfort. Ia memutuskan menyingkirkan mereka lebih dulu. Ia menyerang orang pertama, mengambil pistolnya, lalu menerjang orang kedua dan membunuhnya dengan gelas pecah. Setelah itu ia mulai membunuh mereka satu persatu dengan sangat profesional. Orang-orang di klub pun mulai sadar dan kekacauan besar terjadi. Mason bertarung habis-habisan dengan pasukan Montfort, dan tempat itu berubah menjadi pembantaian. Satu-satunya tujuan Mason adalah melindungi Jesse dan membuatnya keluar hidup-hidup. Ia berhasil menghabisi banyak dari mereka, tetapi yang tersisa berhasil mengepungnya dan menusuk punggungnya. Mason lolos lalu bersembunyi di balik bar. Sementara itu, orang-orang Montfort berhasil menculik Jesse dan membawanya keluar dari klub. Mason hampir gila karena panik memikirkan Jesse. Ia menelpon temannya untuk melacak arah mereka. Begitu tahu lokasi mobil yang membawa Jesse, Mason segera bergerak ke sana. Tetapi di luar ia berpapasan dengan polisi. Dalam hitungan detik ia kembali bertarung, menyingkirkan siapa saja yang menghalanginya, baik polisi maupun orang-orang Montfort, sampai akhirnya ia berhasil mencapai Jesse dan menyelamatkannya. Mereka kemudian mengambil sepeda motor dan melarikan diri. Winterman melihat mereka dan langsung marah besar lalu mengejar dengan cepat. Tak lama kemudian Mason dan Jesse sampai di pelabuhan, dan kapal yang akan membawa Jesse pergi sudah tiba. Tibalah momen perpisahan. Jesse menangis dan mencoba meyakinkan Mason untuk tetap bersamanya. Ia memohon agar tidak ditinggalkan. Tetapi Mason tahu, inilah satu-satunya cara agar Jesse bisa hidup lebih baik. Saat ia hendak mengucapkan selamat tinggal, tiba-tiba Winterman datang dan menembaki mereka. Mason mendorong Jesse naik ke kapal agar segera pergi, lalu ia sendiri berbalik menghadapi Winterman. Mereka saling tembak sampai peluru habis. Setelah itu dimulailah pertarungan sengit antara keduanya. Keduanya sama-sama profesional, dan pertempuran mereka berlangsung seimbang. Tetapi Mason akhirnya meraih rantai, menggunakannya untuk menyerang Winterman, lalu menghantamnya dan mematahkan lehernya. Winterman pun tewas. Saat itu Mason merasa lega karena tahu Jesse sudah berhasil kabur dari tempat itu. Keesokan harinya Montfort berada di istananya, sudah mengamankan diri sepenuhnya. Namun ia terkejut mendapati semua penjaganya telah tewas, dan Mason masuk menemuinya. Montfort mencoba membujuknya agar mau kembali bekerja untuknya, tetapi Mason menolak.
Tanpa banyak bicara, ia menembaknya di kepala lalu pergi dengan tenang. 3 bulan kemudian, di sebuah restoran di Spanyol, kita melihat Jesse duduk membaca buku. Intelijen masih terus mengawasinya, menunggu kemunculan Mason, tetapi mereka tak menemukan apapun. Roberto tetap yakin bahwa Mason akan muncul suatu hari nanti. Dan benar saja, seseorang mengalihkan kamera pengawas dari arah tempat itu, lalu menghampiri Jesse dan meninggalkan sebuah bidak catur dari Mason, yang ternyata terus memantaunya dari kejauhan untuk memastikan ia baik-baik saja. Sebelum Jesse sempat menyadari kehadirannya, Mason sudah pergi meninggalkannya. Dan disitulah film kita berakhir.